Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan bersyukur kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, dan kepada Allah kita memohon untuk selalu akan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kita umatnya yang selalu berusaha mengikuti jalan beliau, petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan malam hari ini sudah masuk tanggal berapa? 2 Rabiul Akhir, dan ini adalah merupakan hari Senin yang ketiga ya. Jadwal kita kajian di Masjid Imam Al-Qurtubi ya, rahimahullah. Kalau Senin pertama di Masjid Ubay bin Ka'ab, jadwal saya maksudnya ya, Kayun. Senin kedua kemarin di Masjid Imam Syafi'i Syia ya. Senin ketiga di sini Masjid Imam Qurtubi. Idealnya Senin keempat di sana di Mempura, berhubung ya sudah terlanjur ya, dari dulu jadwal di Masjid Abu Bakar Rawangun ya, yang di Mempura kita kasih hari Rabu ya, Rabu berapa itu, Rabu ketiga kalau nggak salah. Baiknya, kajian kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah masih melanjutkan pasal fil imani bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Banyak dari kita kalau pembahasan tentang keimanan ini seakan pembahasan yang tidak penting. Padahal justru pembahasan tentang keimanan ini pembahasan yang sangat penting, yang menjadi landasan bagi yang lain. Ya. Dan ini yang perlu kita ingatkan diantaranya terkait dengan keimanan. Perkara yang harus kita imani sangat banyak sebenarnya. Perkara yang harus kita imani itu sangat banyak. Tapi yang menjadi rukun hanya 6. Nah, yang sedang kita pelajari ini apa-apa yang menjadi pokoknya, rukunnya. Berarti ini yang menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Dan sebagaimana amal ya, ibadah itu juga sangat banyak. Tetapi yang menjadi rukun juga tidak banyak, hanya 5.
Banyak amal-amal yang kita anggap sangat-sangat penting, tapi realitanya dalam syariat dia tidak menjadi rukunnya. Contoh apa? Jihad misal. Jihad itu rukun Islam bukan? Bukan. Jihad itu amal yang utama tidak? Sangat utama. Birrul walidain. Ya. Maka sungguh menunjukkan ya, kebodohan dan kecerobohan seseorang ketika dia tidak memiliki perhatian yang besar kepada rukun Islam. Kalau rukunnya saja sudah tidak diperhatikan, ya, bagaimana lagi dengan yang lain? Demikian juga tentang keimanan. Bagaimana seseorang bisa-bisanya menganggap remeh keimanan? Sementara untuk beramal saja, Rasulullah itu mengingatkan bahwa amal itu konsekuensi keimanan. Ya. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir misalnya, fal yukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Nah, ini hal-hal yang harus didudukkan dulu. Ya. Kemudian hal yang lain yang harus dipahami, yang harus dimengerti terkait dengan keimanan ini juga. Iman itu juga adalah amal. Amal itu juga adalah iman sebenarnya. Ya. Hanya ya, aspeknya iman ini lebih kepada amal-amal hati. Adapun amal-amal yang lain itu aspeknya lebih kepada amal-amal zahir. Tapi pada hakikatnya iman itu ya amal, amal itu ya iman. Maka kalau amal ibadahnya bertambah, ya berarti imannya bertambah. Paham ya? Kalau kurang, ya jadinya kurang. Karena itu adalah penyusun iman. Sehingga iman itu ya mencakup berarti amal zahir dan amal batin. Coba banyak dari kita itu kan lebih perhatian kepada amal-amal yang zahir, yang orang lain bisa tahu, orang lain bisa menilai, orang lain bisa memberi pujian kalau bagus, atau orang lain akan mencela kalau itu kurang, salah. Sehingga seseorang bisa termotivasi untuk beramal karena menginginkan pujian atau hanya karena ingin menghindari celaan, dan ternyata itu motivasi yang merusak amal, menjadikan amal tidak diterima karena berarti tidak ikhlas ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya ayyul amali afdal, amal apakah yang paling utama, kalau beliau menjawab imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat nas yang jelas menunjukkan bahwa iman itu adalah amal. Nah, berarti juga yang harus dipahami sebagaimana amal-amal secara umum seperti sholat atau baca Al-Quran, orang bisa benar, orang bisa salah. Begitu juga masalah keimanan, masalah akidah. Orang bisa benar, orang bisa salah. Yang akan diterima oleh Allah yang mana? Tentu yang benar. Yang salah ya tidak akan diterima. Jangan karena masalahnya kesalahan itu tidak terlihat oleh orang lain, kita santai saja, atau bahkan nggak ada.
Ibadat amal orang nggak sholat. Cuma kan tahu orang si fulan nggak sholat. Kesalahannya dia tidak sholat. Kalau sholat orang tahu juga. Ketika sholat kalau dia berbuat salah, sholatnya terlalu cepat misalnya, bisa tahu juga. Tetapi terkait amal-amal batin, amal hati misalnya, boleh jadi ada satu amal yang nggak ada di situ. Boleh jadi ada tapi ada kekurangannya, ada cacatnya, ya kan? Ada kesalahan. Ada yang kurang iman kepada hari akhir saja. Itu banyak sisi kurangnya. Ya. Dikira iman kepada hari akhir itu mengimani adanya kiamat gitu saja. Nah, makanya di sini kan kita masuk detail-detailnya. Kemarin sudah selesaikan pembahasan bagian awal, yakni apa yang terjadi ketika seseorang di alam kubur. Karena yang dimaksud beriman kepada hari akhir adalah mengimani segala apa yang ada, semua apa yang terjadi setelah kematian. Itu yang dimaksud. Makanya di sini beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak membahas tentang asratus saah, tidak membahas tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Karena yang dimaksud beriman kepada hari akhir adalah mengimani apa yang ada, apa yang terjadi setelah kematian, termasuk mengimani adanya pertanyaan kubur, nikmat kubur, siksa kubur. Pokoknya apa yang ada yang terjadi setelah kiamat, mau kiamat syuhro ataupun kiamat kubur. Paham ya? Terus tanda-tanda kiamat ini masuk dalam bab keimanan. Itu masuk dalam bab keimanan, kita mengimani bahwa nanti matahari akan terbit dari barat mana? Barat. Kita mengimani nanti Nabi Isa turun, keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ini termasuk yang saya sebut tadi, perkara-perkara yang mesti kita imani. Banyak yang harus kita imani, tapi yang menjadi pokoknya, yang menjadi rukunnya telah ditentukan dalam syariat, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk al-amru tsani bima yakunu fil qiyamah. Yang kedua, tentang apa yang ada, apa yang terjadi ya, pada hari kiamat. Pembahasan sebelumnya al-amru awal, ya, perkara yang pertama di antara perkara yang ada yang terjadi pada hari kiamat. Ya. Yakni dikembalikannya ruh ya, dan dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Ini yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Mimma asyara ilaihi biqaulihi fa yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin khufatan uratan ghurlan. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia pada hari kiamat nanti akan bangkit dari kuburnya, akan bangun. Ya, kalau orang tidur kan bangun, ini mati. Ya. Bangkit dari kuburnya untuk menghadap kepada Allah Rabb semesta alam dalam keadaan tanpa mengenakan alas kaki, ya, dalam keadaan telanjang, tidak pakai baju, dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Qalu min kuburihi hada bina'an 'ala al-aghlab wa ila faqad yakunul insanu ghayra mafhum.
Kemudian perkataan beliau, bangkit dari kubur mereka dalam keadaan seperti tadi. Dikatakan demikian karena pada umumnya manusia itu nanti dibangkitkan dari kubur karena dahulu ketika mati mereka dikuburkan. Pada umumnya begitu. Karena ya sesungguhnya kenyataannya ada juga orang-orang yang mati tapi tidak dikuburkan. Ada nggak? Ada yang mati dimakan buaya, ada yang mati dimakan harimau. Yang tadi barusan saya lihat video itu dimakan buaya. Ya anehnya itu ya, kawannya kok malah video saya sibuk kan. Ada yang mati setelah itu dibakar. Dibakar memang. Habis itu cuma dimasukkan ke dalam kemudian. Ada yang cuma ditaruh di bawah pohon, daerah mana Bali itu minyak. Terus pohon cuma dikasih kayu-kayu kan gitu. Ya. Ada satu desa begitu. Kemudian di luar ada yang kalau mati kemudian dijadikan makanan burung, nasar. Jadi kuburannya ya yang nunggu burung nasar itu sebanyak itu ya kan. Dan ngerti memang ya ditaruh di situ ya, nanti disantap rabi-rabi dan habis. Jadi penyebutan dibangkitkan dari kubur maksudnya ini karena keumuman manusia ya, dan sewajarnya dan seharusnya dikuburkan. Bukan berarti nanti yang dulu matinya tidak dikubur nggak dibangkitkan. Karena sebagian orang itu ada yang memang kalau orang itu disebut orang samin gitu ya, pokoknya seleter maka ia perlu dijelaskan. Qauluhu rabbil alamin, yakni untuk menghadap kepada Allah Rabb semesta alam. Yakni li'anna Allah azza wa jalla yunadihi. Ya karena sesungguhnya Allah azza wa jalla dialah yang memanggil mereka untuk menghadap. Ya. Kalau Allah sudah memanggil untuk menghadap, ya Allah memberikan kemampuan untuk itu, walaupun mati ya bangkit dari kuburnya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 41-42, wastami yauma yunadi munadi min makanin qarib yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Dan dengarlah pada hari ada yang menyeru dari tempat yang dekat, pada hari di mana mereka mendengarkan suatu teriakan atau suara yang sangat dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari di mana mereka keluar, yakni dari kubur mereka. Fayaqumuna lihada al-azim min quburihim li rabbihim azza wa jalla. Jadi pada hari itu, pada saat itu mereka pun bangun ya, bangkit karena panggilan tersebut, panggilan yang agung, bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Rabb mereka, yaitu Allah azza wa jalla. Kejadian-kejadian demikian ini kan Allah beritahukan di dalam Al-Quran.
Dan ini merupakan ilmu yang sangat besar manfaatnya. Ya. Cuma kemudian sebagian kita itu tidak bisa mengambil faedah. Ilmu seperti ini misal. Terus apa yang diamalkan? Kan begitu ya. Sebagian kita tidak antusias dalam mempelajari akidah. Seakan akidah itu hanyalah untuk menambah wawasan, ya, untuk memperluas ilmu pengetahuan. Tidak ada aspek amalnya. Maka kalau seorang ustadz sebagian ya, kalau isi kajian itu kan ada pesan-pesannya kan. Nanti kajiannya nggak usah yang begini begitu, nggak usah yang muluk-muluk lah, yang praktis-praktis saja lah yang bisa diamalkan, kan gitu ya. Semukanya ojo ngaji akidah kasarannya gitu. Nyata itu ya, ngaji lama-lama kayaknya muspro, itu muspro sia-sia dan mubadir. Kami itu ngaji untuk diamalkan, Pak. Kenapa hal ini terjadi? Karena pemahamannya amal itu hanyalah sebatas gerakan badan yang bisa dilihat oleh orang, bacaan ucapan yang bisa didengar oleh telinga. Itu gerakan yang bisa dilihat mata, ya, bacaan ucapan yang bisa didengar telinga, itu amal. Pada sebagian besar kita, hati tidak mendapat tempat, hati tidak diperhatikan, sehingga pelajaran akidah, masalah keimanan wajar ya, sepi peminat, sepi pengunjung. Coba nanti antum buka ya kajian misalkan, kelihatan sekali apa misalnya training penyelenggaraan jenazah, mau daftar, dibuka praktek atau belajar kan, tajwid, tahsin, banyak peminat. Masjidnya baik gak muat, yang muat masih kajian kok asma wa sifat, kajian kok masalah hari kiamat. Padahal apapun ilmunya ya tetap dituntut untuk mengamalkannya. Amal itu apa sih? Ya amal itu berarti kita memenuhi apa yang menjadi tuntutan ilmu. Ya maka kita harus bisa mengidentifikasi ilmunya ini babnya apa. Apakah khabar, apakah tolak, kan ya. Kalau babnya khabar, pengamalannya bagaimana, kan gitu. Kalau tolak, tengok dulu dia tuntutan yang masuk kategori apa, perintah atau larangan. Lihat itu kan. Baik. Ya intinya apa yang kita pelajari ini diamalkan, dan pahalanya sangat-sangat besar. Sebesar apa? Ya sebesar kalau kita tidak mau mengimaninya. Kalau kita tidak mau mengimani hari kiamat, dosanya sebesar apa? Jangan ditanya, ya kan? Selesai sudah. Kalau orang sudah tidak mau beriman akan hari kiamat, ayo. Jadi begitu. Kenapa ini perlu saya tekankan, saya ulang-ulang? Karena masih juga banyak dari kita ini tidak ngerti juga. Ya. Nah sekarang sebetulnya kalau sholat cari apa sih?
Cari pahala. Sedekah cari apa? Cari pahala. Disangka kayak gini nggak ada pahalanya. Banyak dari kita itu menyangka belajar agama, menuntut ilmu itu cuma orang nongkrong, orang bukan nggak dianggap beramal. Padahal kan masya Allah berapa banyak ayat, berapa banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, menuntut ilmu. Sehingga banyak di antara masyarakat awam itu kalau nanti diajak amal, misalkan amalnya judulnya sholawatan atau ya kan apapun ya, semangat kalau diajak ayo pengajian kan ya, lain itu. Nah, cara mengamalkannya jelas, kita mengimaninya dengan keimanan yang tidak ada keraguan. Kita menerimanya tanpa ada ganjalan, ya. Dan kita membenarkannya, tidak mendustakan. Terkait dengan sifat-sifat Allah, ya kita tidak mempertanyakan tentang hakikatnya, kita tidak menyelewengkan, kita tidak menolak, kita tidak melupakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat makhluknya. Itu bentuk pengamalannya. Kalau seandainya ada bentuk pelanggaran, berarti salah. Kalau salah, ya berdosa. Dikira dosa itu zina saja, riba, begitu. Riba, mencuri, korupsi. Keimanannya kalau nggak benar. Contoh sederhana. Ya. Dan ini kenapa perlu saya berikan penekanan, pengulangan. Ya kan pembahasan kita ini panjang masih tentang keimanan. Kalau kita juga duduk di sini ya ngaji lama bahasnya itu apa yang harus diamalkan. Ya apa yang kita pelajari ini kita amalkan. Dalam bentuk apa? Kita benarkan, kita yakini, ya kan? Kita terima dengan sepenuh hati tanpa menanyakan ini dan itu dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala firman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan oleh kalian, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut, yakni dalam meyakini nama-nama Allah. Saya menamakan yang kelak mereka akan dibalas atas perbuatan mereka itu, atas penyimpangan mereka itu terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk ke umuman ilmu, maka kelak kita juga akan diminta pertanggungjawaban dari sisi amal. Jadi ini bukan hanya untuk nambah wawasan informasi. Ini benar-benar harus dipahami dengan benar, kemudian kita jadikan keyakinan. Ya, kita jadikan keyakinan. Adapun ternyata sebelumnya sudah punya keyakinan yang aneh-aneh, diluruskan. Keyakinan yang aneh apa? Nah, banyak dari kita itu kalau percaya sama roh gentayangan, ya kan? Orang yang mati belum waktunya, maka punya penasaran, ya. Iya, saya ketemu di bawah pohon sawit itu, ya kan, bayangannya. Ya kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Prinsip itu, waktu kematian dan tempat itu telah Allah tetapkan. Waktunya tidak bisa dimajukan dalam satu detik,
tidak bisa dimundurkan dalam 1 detik. Tempatnya bisa digeser? Tidak bisa digeser. Kalau seandainya ada di antara kita itu ditakdirkan matinya di jembatan Siap, ya, sekarang kondisinya itu sudah lumpuh payah. Terus nanti kamu ngapain Pak juga mati di sana, ya kan? Ini gitu gini. Ya dia juga dibiarkan nggak kemana-mana. Iya dia nggak kemana-mana, itu yang antarkan ke sana dengan alasan kondisinya kritis, mau dibawa ke rumah sakit, mau dibawa ke Pekanbaru. Pas sampai di atas jembatan, antum tinggal antarkan. Nggak akan bergeser tempatnya walaupun 1 senti. Sebagaimana tidak akan bergeser waktunya walaupun 1 detik. Nah, tapi kan keyakinan banyak begitu kan aneh-aneh. Orang gentayangan ya. Kita masih sering kan dapati di perempatan jalan atau orang yang habis kecelakaan pun ditaburi bunga-bunga. Ya. Terus nanti kalau ada tabrakan nanti ada cerita masyarakat, katanya ada yang melihat. Jangankan tingkat-tingkat orang awam, tingkat keluarga ustadz saja, ustadznya mati kan, kata keluarganya, ya pas malam Jumat itu pulang katanya. Nengok keluarga, kok tahu dari mana? Bau parfumnya itu, bau parfumnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan sangat jelas dan tegas, ya. Ketika orang yang mati mengatakan, Rabbil ji'uni, ya, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia, la'ali amal sholihan fima tarak, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu telah aku tinggalkan. Ya. Apa jawab Allah? Allah, inha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah omongan di mulut saja. Artinya apa? Dusta. Ya. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, walau ruddu la'adu bimanu anhu. Kalau mereka dibalikkan ke dunia juga, mereka juga akan kembali melakukan perkara yang dahulu mereka telah dilarang. Allah Maha Tahu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapannya sudah ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi nggak usah takut. Nggak ada itu. Itu kerjaan syaitan. Kalau memang ada yang mengaku, tapi saya ketemu melihat yang makhluk langsung sendiri. Kerjaan sendiri. Ya memang berusaha menyesatkan manusia. Nah, jadi seperti itu. Dijelaskan bahwa nanti dengan panggilan itu akan keluar dari kuburnya untuk menghadap kepada Allah Rabb semesta alam. Sehingga dengan begini berarti kita akan terbawa untuk apa? Mempersiapkan diri dengan hari perjumpaan ini. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala berfirman, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka telah akan dibangkitkan, yakni pada hari yang agung, pada hari di mana manusia akan menghadap Rabb semesta alam, menghadap kepada Allah. Gak enak nih menghadapnya sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri.
Walaupun sekarang kawannya banyak, muridnya banyak, followernya banyak, giliran menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Walaupun istrinya 4, ya, anaknya 10, menghadap sendiri. Karena hakikatnya orang yang ada bersama kita itu ujian. Anak kita misalnya, ya memang anak kita, tapi sebenarnya hakikatnya ujian bagi kita. Apakah selaku hamba Allah yang Allah beri anak, kita mendidik dan mengajari mereka, memberi nafkah kepada mereka. Kemudian orang tua kita juga ujian. Apakah selaku anak kita menjalankan perintah Allah untuk berbakti kepada keduanya, atau menjalankan kepada Allah. Keberadaan tetangga kita itu juga ujian, fitnah. Apakah ya dengan keberadaan tetangga kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama kita untuk memuliakan mereka, untuk tidak mengganggu mereka. Tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu khufatan muratan ghurlan. Kemudian sabda Rasulullah SAW akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana jelaskan dalam hadis ya, dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan belum disunat. Khufatan laisa alaihim ni'alun wala khifafun. Bahasa Jawa ini nyeker. Tidak mengenakan alas kaki, dan tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Ya. Kalau di kampung saya ini namanya delamak. Ya, delamak. Kalau kampung sebelah nyeker. Kalau bahasa Indonesia-nya nggak ada ya, telanjang kaki gitu aja. Yakni annahu laisa alaihi libasun lirijli. Artinya mereka datang dalam keadaan kakinya tidak mengenakan apa-apa, kakinya telanjang. Uratan laisa alaihim libasun lil jasadi. Uratan artinya telanjang, yakni badannya tidak mengenakan pakaian. Ya. Terbayang enggak ya? Tidak usah dibayangkan. Ghurlan, belum dikhitan, belum disunat. Lam yanqus min khalqihim syai'un. Belum ada sesuatu pun yang berkurang darinya, nggak ada yang berkurang. Dia datang dalam keadaan utuh, ya, utuh. Ya kalau belum disunat kan ya berarti masih utuh. Wal ghurlu jam'u akral, bahwa alladzi lam yukhtan. Jadi kata ulun ini jamaknya akram, artinya belum dikhitan. Ai anaqufat allati qutiat minhu fid dunya ta'udu yaumal qiyamah. Artinya bagian kulfah, yakni bagian kulit di ujung kemaluan yang telah dipotong waktu di dunia, waktu sunat dulu, itu dikembalikan nanti pada hari kiamat. Li'anna Allah yaqul kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, seperti itu kami akan mengembalikannya. Jadi kondisi keadaan
ketika datang pada hari kiamat itu seperti kondisi keadaan ketika kita baru dilahirkan oleh ibu kita, belum disunat, nggak pakai sepatu, nggak pakai baju, ya kayak begitu. Berpindah, kalau lahir kan berpindah dari marhalatul batni atau marhalatul hamli, fase kandungan, kepada marhalatul dunia, fase dunia. Adapun ini adalah perpindahan dari fase barzah, ya, kepada fase akhirat. Ya. Gambarannya seperti itu. Tidak membawa apa-apa. Allah seperti itu. Fayu'adu kamilan, maka nanti pada hari kiamat akan dikembalikan dalam keadaan sempurna. Lam yanqus minhu syai'un, tidak berkurang sedikit pun, tidak ada bagian yang kurang. Yang sempat kurang diutuhkan lagi. Ya'uduna ala hadzal fasfi muhtalatina rijalan wa nisaan, dan dikembalikan dalam keadaan seperti itu, kemudian dikumpulkannya di pada masa dalam keadaan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Kira-kira antum kebayang kayak gitu, sibuk begini, ya, nutupi gitu, atau sibuk melihat kanan kiri. Dan memangnya di situ mau ngapain? Nah, ada lagi. Ya. Rasa takut itu sudah, ya, sedemikian menguasai. Kita saja takut di dunia itu kan, mungkin sudah nggak kontrol lagi lah, ya, mengkeret semua bagian tubuh yang lain. Itu baru takut di dunia. Walamma haddatsan Nabiyyu alaihi salatu wassalam bidzalik, qalat Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yang dulu ba'dhum ila ba'd. Ketika Rasulullah SAW menghabarkan hal itu, yakni bahwa nanti manusia akan dikumpulkan dalam keadaan seperti tadi, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, belum disunat, kemudian laki-laki bercampur dengan perempuan, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kalau seperti itu nanti kan laki-laki dan perempuan bercampur, ya sebagian mereka akan melihat sebagian yang lain. Faqal al-amru asyadu an yuhimmahum dzalika. Maka Rasulullah menjawab, urusannya lebih berat daripada untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Urusan yang dihadapi itu sangat-sangat berat ketika itu. Wa fi riwayah min an yang dura ba'duhum ila ba'din. Urusan di saat itu yang harus dihadapi adalah lebih berat daripada untuk sekedar satu sama lain saling melihat. Fakulu insanin lahu sya'nun yughni, karena masing-masing orang punya urusan yang akan menyibukkan dirinya. Sibuk, masing-masing sibuk. Sibuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Orang dikumpulkan sibuk menghindar
Satu sama lain akan saling menuntut. Satu sama lain akan saling menuntut. Si A nuntut si B, utang dulu belum mau balikkan. Ya, si C nuntut si D, kok dulu mau fitnah. Ya. Anaknya mau nuntut bapaknya, kok dulu menterlantarkan aku, gak ngajarin aku agama. Ya. Si ibu ngejar anaknya, kok dulu gak berbakti. Semuanya gak sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi. Jadi pada hari kiamat itu adalah hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, akan lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Terus pokoknya ketemu orang doanya lari saja. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di antara mereka pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkannya. La rajula yang ila mar'atin, tak ada laki-laki yang mau melihatnya seorang perempuan. Wala imra'atan tamduru ila rajulin, begitu juga tidak ada perempuan yang akan melihat kepada laki-laki. Hatta inna benahu au abahu yafirru minhu, sampai-sampai anaknya atau bapaknya itu pun juga lari darinya. Bagaimana coba? Anaknya lari, bapaknya juga lari darinya. Kenapa? Khaufan min an yutalibahu bi huquqin lahu, karena takut mereka menuntut haknya. Anaknya lari darinya karena anaknya takut nanti bapaknya ini menuntut haknya. Kenapa dulu kamu tidak berbakti ya kepadaku? Nah, bapaknya juga lari darinya ya, karena bapaknya pun juga aku dituntut. Kenapa dulu kau tidak ngajarin aku agama, gak ngajarin aku akidah yang benar, gak ngajarin aku sholat? Kenapa dulu aku kasih makanan yang haram? Wa iya kana hada waqti fa innahu la yumkinu an tanzura al mar'atu ila ar-rajul wa la rajulu ila al-mar'ah. Al-amru asyaddu a'lam. Kalau kenyataannya seperti itu, manalah mungkin kemudian ada perempuan melihat laki-laki atau laki-laki melihat kepada perempuan. Urusannya lebih dahsyat, urusannya lebih besar daripada untuk sekedar iseng ya, saling melihat. Walakin ma'adzalika yusawna ba'da hadza, akan tetapi ya setelah itu nanti ya mereka akan diberi pakaian. Itu pada saat kumpulkan selesai urusan, mereka akan diberi pakaian. Wa awwalu man yuksa Ibrahim alaihi salatu wassalam kama sabata dzalika anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan manusia yang pertama akan diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang telah tetap dari Nabi Muhammad SAW. Anna awwala man yuksa minal anbiya'i yaumal qiyamati Ibrahim
Al-Khalilu alaihissalam. Sesungguhnya manusia yang pertama akan diberi pakaian dari kalangan para nabi pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim, ya, sang kekasih Allah alaihissalam. Nah, jadi ini gambaran keadaan manusia ketika dibangkitkan, ya, menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau nggak pernah terbayang kayak begini, kayak kehidupan itu ya hanya kehidupan dunia, setelah mati ya sudah, ya nggak akan ada persiapan nanti, ya. Maka oleh karena itu sekarang kita menganggapnya kayak gimana ya, kurang serius terkait apa yang kita perbuat selama ini terkait persiapan dengan di akhirat. Sekarang saya tanya, saya berikan gambaran tentang hidup ini, hidup yang sekarang kita jalan ini, ya. Kalau saya bagi dua fase, masa muda dan masa tua. Dan nggak usah banyak-banyak fasenya, masa muda dan masa tua. Nah, kita mungkin sekarang udah pada masuk fase masa tua. Anak-anak ini masih fase masa muda. Bagaimana pandangan itu? Atau apa yang akan kita lakukan kalau melihat seseorang yang masih di fase muda atau anaknya sendiri nggak mau sekolah, ya, atau mau cuma sampai kelas 5 dan nggak mau sekolah, nggak mau kerja, kerjaannya maunya makan tidur, ya, dolan, main game. Menurut Anda kalau lihat anak model gini gimana? Ya, dijalani hari-hari begitu, udah nggak sekolah, ya, setahun 2 tahun, ya, umurnya sudah setingkat SMA, umurnya sudah setingkat kalau kawannya yang lain pada kuliah, tapi anak ini nggak mau sekolah, nggak mau kuliah, nggak mau kerja, ya kerjanya makan tidur tadi, main game, ya kan, duduk-duduk ngopi ngobrol ngalor ngidul. Apa coba menurut pandangan kita? Mantap, mantap, nikmatilah nak hidup gitu, gitu. Nah, jalanilah seperti air mengalir. Suka bapak demen lihat kamu kayak gitu. Yakin tidak bakalan, pasti muring-muring marah-marah. Kamu jadi apa nanti, ya pasti begitu kan. Mau jadi kiri, mau jadi ini, yakin. Itu kalau anak sendiri. Kalau anak orang, ya kita omongin juga. Kelihatan air sekali. Orang yang menjalani masa mudanya dengan santai-santai, leha-leha, nggak mau sekolah, nggak mau kerja. Apa yang dikhawatirkan? Kalau nanti tua mau jadi apa? Begitu, ya nggak? Setuju ya ini ya? Dan kenyataannya memang begitu ya. Pokoknya kalau urusannya dunia itu kita nggak salah, nggak keliru. Pinter nilainya. Sekarang kita ganti. Kehidupan sesungguhnya kan bukan hanya kehidupan dunia, tapi fase pertama kehidupan di dunia, fase kedua kehidupan di akhirat. Sekarang kalau kita melihat orang yang di kehidupan dunia, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah,
Tapi kayaknya santai aja, kayak nggak ada masalah. Sampai orang tuanya sendiri, ya kan, yang tadi marah-marahin anaknya, kamu besok tua mau jadi apa? Kalau sempat anaknya, nah bapak nanti di akhirat mau ya tinggal di mana? Nanti di akhirat mau jadi apa? Tengok kerja terus. Ya. Kalau kita ingin melihat betapa jeleknya, betapa aibnya orang yang ketika hidup di dunia kerjaannya hanya dunia saja, main-main, senang-senang, kerja, ya kan, tidur gak ada, belajar agamanya gak ada, ibadahnya. Kalau ingin nengok jeleknya, aibnya, yang ada bahwa ketika kita dapati seorang pemuda yang di masa mudanya nggak sekolah, nggak kuliah, nggak kerja, ya kerjaannya cuma makan, tidur, main HP, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, pasti itu aib. Lihatnya aja udah nggak seneng. Kalau sempat anak kita mau berteman, ya jangan beli teman yang lain ketularan gitu. Nah, harusnya terkait dengan masalah akhirat kita harus lebih serius daripada itu. Baik, nah, kita tambah sedikit. Ya. Al-amru sadis, Bapak sudah. Mimma yakunu yaumil qiyamah. Sekarang perkara yang ketiga yang juga nanti terjadi pada hari kiamat, yang akan ada pada hari kiamat. Ma asyara ilaihi bi qoulihi wa tadnu minhum syamsu. Yani apa yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa pada hari kiamat nanti matahari akan mendekat kepada mereka, ya, dekat dengan manusia. Tadnu ay taqrubu minhum syamsu wa taqrubu minhum miqdara umaydin. Tadnu di sini artinya dekat. Matahari sangat dekat di atas manusia. Kadar jaraknya adalah 1 mil. Ya. Wa mil sawa'un kana al musafah atau mil, ya, maka fa'inhu qaribah. Ya apapun sebutannya di sini. Mil intinya ya bisa jarak atau apapun, menunjukkan bahwasanya di saat itu matahari jaraknya sangat-sangat dekat. Sangat dekat. Wa in kana hadhihi hararatuha fid dunya wa bainana wa bainaha minal bu'di syai'un 'azim. Fa kaifa idza kanat anil ru'usi bi'iddat main. Nah sekarang saja ketika kita di dunia, panasnya matahari yang jaraknya dari kita itu sangat-sangat jauh, itu sudah terasa panas sedemikian rupa. Apalagi hari-hari ini, orang di mana-mana mengeluh panas dan begitu. Lantas bagaimana lagi kalau matahari itu jaraknya hanya 1 mil di atas kepala? Sebentar. Sekarang jarak matahari ke bumi itu berapa kilo sih? Jauh lah. Disebutkan bahwa jarak matahari ke bumi adalah kurang lebih 149.000 km. Terserah untuk percaya atau tidak, saya tidak nyuruh atau mengukur sendiri. Kalau sekarang kan digigit, kalau nggak percaya ukur sendiri kan. Ya intinya sangat jauh. 149.
Matahari itu bagian dari alam semesta ini nggak sih? Ayo, sekarang kita ingin melihat gambaran panasnya neraka. Seberapa neraka itu panas? Dijelaskan dalam hadis yang itu panas itu ada 70 bagian. Panas yang ada di dunia itu hanya satu bagian. 69 bagian adalah panas di neraka. Nah, satu bagian yang di dunia itu bukan panasnya kompor, itu bukan. Ya, ini panasnya apa yang paling panas yang ada di dunia. Nah, sekarang matahari dengan jarak yang sangat jauh tadi, 149.000 km. Panasnya masih sampai ke bumi ini. Terbayang nggak mataharinya sendiri panasnya seperti apa? Nah, kita terbakar api unggun kan, situ kan kalau dekat kali panas, agak mundur, nah anget pas lah ya kan. Tapi kalau jaraknya udah ya sampai 100 meter, ya ada lah pengaruh dia ya, tetap ada. Tapi matahari sudah jaraknya sudah sangat-sangat jauh, 149.000 km. Sudah begitu, yang namanya lapisan udara itu bukan lapisan yang semuanya sama kayak begini, enak, sepoi-sepoi kan. Macam-macam lapisan. Di antara lapisan ini ada lapisan yang sangat tinggi. Kalau mau kita kapan-kapan riflah bareng naik gunung. Ya minimal tinggi-tinggi di atas 3.000 lah. Biar tahu bahwa di atas itu kalau kita naik suhunya sangat dingin, ya sangat dingin. Sehingga itu diantara juga bagaimana Allah membagi rezeki. Ada tanaman-tanaman yang hanya memang cocok tumbuh di daerah dingin seperti sayur-sayuran. Ini ada wortel, kol, seledri, ya kan, kacang kapri. Tapi di situ kapan kalau ditanam hidup tapi belum ada umbinya. Ternyata dia minta di ketinggian yang lebih lagi, lebih dingin lagi, baru dia ada ya muncul umbinya. Ya kan, dia muncul di Jawa, dia banyak tanam kentang. Jadi intinya di atas itu suhu naik di udara ini dingin. Kalau saya pernah naik gunung yang paling tinggi, yang paling tinggi di Jawa, Gunung Semeru, itu 3.000 ya, 676 meter di atas permukaan laut. Tetapi secara umum belum nampak salju. Ya. Tapi ada pegunungan yang tinggi di atas 4.000, 5.000 itu sudah mulai ada salju. Kalau di Indonesia yang mungkin sebagian gunung di Papua, di Puncak Jaya, kan, itu ya ada sebagian. Tapi itu karena sekarang ada pengawasan juga mulai kurang tinggal sedikit. Tapi pernah ketika saya melintas di atasnya, waktu perjalanan dari Mimika itu dekat Mimika ke Jayapura, Motong, ya nampak memang permukaannya itu es. Tapi namun demikian, walaupun cahaya matahari itu melewati lapisan udara yang dingin tadi, panasnya masih sampai juga ke bumi, yang membuat manusia pun mengeluh akan panasnya, apalagi hari-hari ini. Sedemikian panasnya kan banyak kebakaran di mana-mana. Kita lihat danau-danau, sungai-sungai banyak yang mulai surut bahkan mengering. Hutan-hutan yang kering terbakar. Di kampung saya dekat kebakar. Ya, banyak yang terbakar. Ya.
Saya kemarin hari Ahad yang lalu pulang dari Pekan naik sepeda motor sama kawan. Ada apa namanya, jatuh di jalan sawit ini kan, apa serabut itu loh, yang pandan sawit yang bekas sudah digiling, menyala gitu kan. Saking panasnya di tengah jalan, berapa namanya, berasapnya menyala. Memang lagi panas ya. Sehingga terkadang memang nggak ada yang bakar pun ya bisa saja terjadi kebakaran ya, karena demikian panas. Baik, itu baru panas di dunia. Lantas bagaimana lagi panas di neraka? Waliyahumillah. Nah, kemudian dijelaskan qad yaqulu qailun, terkadang ada orang yang bertanya, al-ma'ruf al-an an-syamsa al-tatlu bi miqdari ya sya'ratin an mutawaqatiha la akhraqat al-ardh fa kaifa yumkinu an takuna fi dhalikal yawm bi hadzal miqdar min al-bu'di thumma la tukhriqul haqa. Nah, terkadang ada yang mempertanyakan seperti itu. Ya telah dimaklumi pada saat sekarang ini, kalau seandainya matahari itu demikian dekat, apalagi sampai hanya ya, sejarak di atas rambut, niscaya itu akan membakar bumi. Lantas bagaimana mungkin jika pada hari tersebut jarak matahari sangat dekat, ya, kemudian dia tidak membakar makhluk yang ada? Jawabnya gimana? Kalau jawab anda tadi ke ananas yusyaruna yaumal qiyamah laisu alal quwwati allati hum 'alaiha. Jawabnya adalah pada hari kiamat nanti manusia itu akan dikumpulkan dalam keadaan kekuatan manusia itu tidak seperti kekuatannya sekarang. Kekuatan sekarang baru duduk sejam dan ngantuk ya kan. Kira-kira besok ada yang ngantuk kan? Ada yang tidur nggak pas di padang mahsyar itu? Udah tentu. Terus ada yang butuh makan nggak? Terus nggak makan mati gitu. Kekuatan manusia pada saat itu tidak seperti kekuatan manusia sekarang di dunia ini. Babul aqwa wa aqdam wa asyadu tahammulan. Mereka nanti pada hari kiamat akan dijadikan lebih kuat, lebih besar, dan lebih mampu dalam menanggung beban-beban yang ada. Ya. Lau anan nasal an waqafu khamsina yauman fi syamsin la dilla wala akla wala syarba fala yumkinu dzalik. Lah kalau manusia sekarang ini berdiri di bawah terik matahari selama 50 hari, tidak ada naungan, tidak ada makanan, minuman, tidak mungkin. Jangankan sampai 50 hari ya kan. Sehari aja dah mungkin tumbang. Tidak mungkin. Bal yamutun, bahkan mereka akan mati. Lakin yaumal qiyamati yabqauna khamsina alfasanah.
Akan tetapi pada hari kiamat nanti mereka akan tetap bertahan walaupun masanya itu 50.000 tahun. Ini kita belum bicara surga neraka. Masa itu saja masa yang lama. Maka hidup di dunia ini memang sangat-sangat sebentar, sangat singkat. Namanya juga ujian. Ujian kok lama-lama ngapain? Nah, misalkan ada yang ujian mau masuk sekolah, ujiannya kita di sini 1 tahun, ya, setiap hari masuk ikut ujian, ya, dari pagi sampai sore, barulah nanti bisa diputuskan bisa diterima untuk belajar di sini atau tidak. Kira-kira gimana kalau kepala sekolahnya buat muat? Antum ini ujian atau ngapain? Kan gitu ya. Lah ujian paling datang sebentar pagi, kasih waktu 1 jam udah jelas. Kan? Bisa sekelas ini ya. Anaknya udah mandiri, yang umurnya sudah cukup, selesai. Itu ujian. Kemudian sekolahnya itu yang lama 6 tahun. Itu kalau nggak pakai nunggak, atau nggak pakai tinggal kelas. Saya dulu kerja dulu sekarang masih kerja ya kan. Nanti dikira pengangguran pula ya kan. Iya, bulan Oktober ini 25 tahun saya kerja di perawat. Dulu masuk kerja itu sebentar saja ujiannya itu di Jakarta sana, ya, di mana Serpong, ya. Sebentar ujiannya. Habis itu ya nikmati hasil ujian untuk bisa diterima bekerja. Ya, sekarang sudah 25 tahun. Kalau ujiannya 25 tahun terus kerjanya sehari. Jadi dari sini kita paham, memang hidup di dunia itu sangat-sangat sebentar. Kalau hidup sebentar saja nggak sabar, ya nanti terpaksa sabar lagi akhirat. Ya terpaksa sabar, mau nggak ada pilihan. Sakit seperti apapun juga nggak mati. Bunuh diri nggak bisa. Kenapa? Kematiannya sudah mati. Sakit seperti apapun nggak akan mati. Jadi jangankan cuma matahari didekatkan, kok nggak mati. Nanti dimasukkan ke neraka pun orang kafir juga nggak akan mati. Yang panasnya neraka itu berkali-kali lipat daripada matahari. Nah kalau pikirannya dekat matahari begitu sudah mati, nanti masuk neraka lebih mati lagi kan. Makanya santai saja, aman. Paling kita masuk neraka sebentar. Ya pikiran sebagian orang begitu. Karena panas dia itu informasinya 69 bagian panas yang ada. Sekali masuk mati selesai urusan. Nah ini informasinya nggak lengkap. Ternyata kematian sudah tidak ada. Karena kematian saat itu sudah dimatikan. Diumpamakan, diwujudkan dalam bentuk seekor kibas ya. Sembelih mati. Maka penghuni neraka dengan siksaan yang sedahsyat apapun, sesakit apapun, waliyahumillah, tidak akan mati, pingsan pun tidak. Sedemikian juga penduduk surga. Kenikmatan surga itu nggak bisa diceritakan, luar biasa nikmat. Tapi penduduk surga itu juga tidak akan mati, walaupun harus menanggung nikmat yang sedemikian rupa yang kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'datul ibadiyas sholihin ma yang la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar."
Allah berfirman yang artinya aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, yakni kenikmatan di surga yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Allah jadikan hambanya itu kuat, ya, kuat menanggung nikmat. Gimana ungkapannya? Itu kenikmatan di surga. Ada yang lebih nikmat lagi daripada itu, yakni ketika Allah beri kesempatan hamba yang beriman memandang wajahnya. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Dijelaskan juga saya lihat dari tafsir Syabdur Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ketika seorang hamba melihat wajah Allah, ketika itu dia lupa dengan segala kenikmatan surga. Kenikmatan surga yang tadi sudah dijelaskan luar biasa nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata seseorang, belum pernah terdengar oleh seseorang pun, bahkan belum pernah terbetik dalam hati seseorang manusia pun. Namun demikian, ketika seorang hamba melihat wajah Allah, dia sudah akan lupa dengan segala bentuk kenikmatan surga. Sebagaimana ketika orang dimasukkan ke dalam surga, walaupun hanya satu celupan, ya, dia sudah akan lupa dengan segala apa yang dia rasakan di dunia. Bahkan seandainya dia di dunia orang yang paling menderita hidupnya, elek, melarat, penyakitan, ya kan? Gitu. Tapi begitu dimasukkan ke dalam surga, nggak usah apa dulu, satu celupan. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah menderita ketika di dunia? Enggak, tuh. Tidak ada. Sebaliknya, orang dari kalangan penduduk neraka yang dahulu ketika di dunia hidupnya paling enak, makanannya bagus, kendaraannya, rumahnya, pokoknya enak lah, paling enak. Entah istrinya berapa, pokoknya paling enak. Tapi begitu dimasukkan ke dalam neraka, nggak usah lama, dulu satu celupan, dan dia ditanya apakah dulu ketika dunia engkau pernah mendapatkan kenikmatan? Apa katanya? Tidak. Tidak. Sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa semenderita apapun kita di dunia seandainya, tapi kalau nengok wajah-wajahnya ini nggak ada yang menderita, nggak ada yang kurus, ya kan, dengan sehat, aman. Dan tadi kan nggak khawatir kan kalau tiba-tiba ada bom jatuh macam di Palestina, nggak ada yang khawatir kan kalau tiba-tiba ada polisi butuh ini kan ditangkapin gitu. Nah, sehingga dalam hal ini cita-cita kita gini harusnya. Walaupun harus menderita di dunia dengan segala penderitaan, misalkan itu masih lebih ringan. Yang penting jangan sampai saya masuk ke neraka walaupun hanya satu celupan. Jangan masalah dengan segala penderitaan. Yang penting saya tidak masuk ke dalam neraka walaupun hanya satu celupan. Karena masih aneh di antara kita, dia bikin cita-citanya begitu. Yang penting kan nanti masuk surga. Akhirnya kan kalau orang Islam itu mati dalam keadaan Islam beriman, kan akhirnya masuk surga juga ya Ustaz, ya kan? Iya, insya Allah begitu. Alhamdulillah. Kenapa? Ya ini kan kita kan banyak maksiat, ya, nggak ada masalah lah nanti di neraka dulu, ya kan, nambah-nambah pengalaman. Ini belum pernah. Pantesan lah utang bayar-bayar, ya kan.
suka memfitnah, ya, dolim. Ternyata pikirannya begitu. Yang penting akhirnya masuk surga. Nah, jangan pernah kita itu membayangkan diri kita sampai masuk ke neraka. Banyak istighfar dan taubat, bahkan banyak doa. Wakina ada banyak itu yang diajarkan kepada kita, dan jagalah, ya, diriku dari adab api neraka, ya, dan jagalah diri kami dari adab neraka. Dan yang diberitakan Allah kan itu, ya lagi namanya ku anfusakum ba'dikum. Nah, tuh, ya. Makanya kan yang namanya sukses itu bukan sekedar masuk surga. Sukses yang sebenarnya bukan sekedar masuk surga, tapi yang masuk surga yang tanpa masuk neraka. Itu sukses yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh berarti dia memang telah sukses. Nah, jadi harus diluruskan lagi itu apa orientasinya, ya, cita-citanya. Nah, tadi digambarkan jadi seperti itu. Matahari didekatkan, tapi tidak panas karena memang berbeda. Bahasa kita apa? Alamnya udah beda, dimensinya udah lain. Ya. Jadi di sana selama 50.000 tahun la akla wala syarba wala billah illa man adallahu Allah azza wa jalla. Gak ada makanan, gak ada minuman, dan tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah azza wa jalla. Wa ma'adzalika yusyahiduna ahwalan azimatan fayatahammalun, dan mereka menyaksikan segala kedahsyatan, kengerian yang luar biasa di saat itu, dan mereka Allah jadikan mampu menghadapi semua itu. Artinya terus nggak mati gitu ya kan. Allah jadikan nggak mati walaupun waktunya lama, ya, nggak makan, nggak minum, matahari didekatkan, ya. Oke, kita cukupkan dulu. Yang terpenting poin ketiga ini kita sudah dapat bahwa yang ketiga di antara yang apa nanti ada atau terjadi pada hari kiamat, bahwa matahari akan didekatkan, ya. Sehingga insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, al-amrul rabi, ya. Hal yang keempat, perkara yang keempat yang ada yang terjadi pada hari kiamat, ya. Ada berapa semua di sini? Ada 6 yang, ya, jelaskan. Ayo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, insya Allah. 12. Kita sampai yang ketiga, ya. Satu pertemuan, satu atau dua. Dan memang ini adalah termasuk hal yang sangat penting karena terkait dengan keimanan, bahkan termasuk rukun iman. Beriman
terhadap hari akhir. Ya isinya kayak begini kalau kita belajar tentang beriman kepada hari akhir. Bentuk pengamalannya apa? Yaitu tadi kita benarkan apa yang Allah dan Rasulullah kabarkan, kita yakini. Dan dengan itu pengaruhnya kepada kita mau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Allah silakan kalau ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas atau mungkin apa yang salah dari penyampaian saya yang mau diluruskan apa tuh. Ya. Iya. Allah alam. Kalau menghuni surga, ya. Artinya kalau saya jawab Allah alam itu bukan berarti tidak sunat. Sunat atau tidak sunat itu nanti butuh keterangan tersendiri. Kalau memang ada disunat ya berarti disunat. Kalau keterangannya tidak disunat ya berarti tidak disunat. Kalau tidak ada keterangannya, ya sudah, kita tidak akan menyebut apapun. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Paham ya? Tapi aman lah, tenang aja. Iya kan? Ya mungkin ada di antara kita malu nanti kalau ya belum disunat. Ya. Jadi memang adalah penting kalau hari-hari kita itu dia sih selalu ingat tentang adanya surga dan neraka. Karena itu akan mewarnai hidup kita dan akan mengarahkan, mempengaruhi aktivitas kita. Kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, supaya jangan sampai masuk neraka, supaya nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu harus menjadi makanan sehari. Memotivasi anak, bangunkan anak tidur, langsung sholat, mau masuk surga enggak? Begitu, ya. Bangun, sekolah, ya. Terlambat jadi apa? Bangun tidur aja langsung diingatkan dunia. Ada sebagian orang tua begitu. Anaknya terlambat sholat santai, anaknya terlambat sekolah dan marah. Itu sebagian pendidikan, kenyataannya memang seperti itu harus diperbaiki. Harus dari sedini mungkin kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya cita-citanya itu benar. Ya cita-citanya agar menjadi manusia-manusia yang saleh. Kan peluang kita kan di situ. Golongan yang Allah masukkan ke dalam surga yang diberi kenikmatan kan para nabi al-anbiya, kemudian as-siddiqin, kemudian syuhada, kemudian sholihin, orang-orang yang soleh. Peluang kita yang paling dekat itu peluang jadi nabi nggak mungkin, udah tutup. Jadi siddiqin, jadi syuhada, jadi rasul. Tanamkan itu, terserah kamu mau kerja jadi petani, pedagang, apapun yang penting kamu jadi anak yang soleh. Mending kamu jadi pedagang yang soleh daripada jadi ustadz yang nakal. Memang kalau ustadz terus mesti soleh begitu. Ada orang itu kan merasa gagal ketika anaknya nggak bisa jadi ustadz. Kan ya, ketika sudah bapaknya ngaji begitu kan, ketika anaknya nggak jadi ustadz, nggak mau masuk di pondok, seakan-akan udah kiamat saja. Kita berpikir kita, terserah kamu mau jadi apa, yang penting jadilah manusia yang
soleh, jaga akidah, ya kan, berakhlak yang baik. Itu sudah cukup bagi orang tua kalau anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, tidak perlu urusan dunia. Masing-masing punya selera sendiri, jalan sendiri, kecenderungan yang berbeda-beda. Mending kalau urusan begitu beri kebebasan. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Ya, sama-sama telah kita jalani belajar dengan lancar, dan saya pun mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah jadikan ini sebagai amal soleh untuk kita, memberikan pahala yang besar. Bahkan kita mohon kepada Allah untuk memberikan taufik dalam kita mengamalkannya. Ada kurang, ada salah ya dalam penyampaian saya, sebelum maaf. Kita tutup ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.